Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, jemaah sekalian, kembali kita bisa melanjutkan kajian kita, yakni kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, yang mana kitab ini berisi hadis-hadis yang berkaitan dengan adab atau etika, ya, yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Di kesempatan ini, jemaah sekalian, kita membahas bab yang ke-56, yaitu babun haqqul jar, bab pembahasan tentang hak tetangga. Adapun di kesempatan sebelumnya kita telah jelaskan, yaitu adalah berwasiat atau wasiat Jibril kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar supaya menjaga hubungan baik dengan tetangga. Dan apa yang berlaku kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupa hukum di dalam agama kita ini, maka pada asalnya juga berlaku pada umatnya. Ya. Kita sebutkan di situ beberapa hadis, ya, yang berkaitan dengan hal tersebut yang disampaikan oleh Al-Imam Bukhari. Ada 2 hadis, ya, dalam bab tersebut, dan kita kemarin juga sampaikan hadis yang sangat panjang, yaitu hadisnya Mu'adz bin Jabal, ya, radhiyallahu anhu, yaitu yang berkaitan dengan hak tetangga. Nah, Imam Bukhari yang sekalian di sini sampaikan bab secara khusus, yaitu babun haqqul jar, bab pembahasan tentang hak tetangga yang harus ditunaikan oleh tetangganya yang lain. Pada hadis yang ke-103 berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Ahmad ibn Humaid qala haddatsana Muhammad ibn Fudail an Muhammad ibn Sa'ad qala sami'tu Aba Dhabiyata Al-Kula'i qala sami'tu Al-Miqdad ibn Al-Aswadi yaqul sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabahu 'aniz zina qalu haramun harramahu Allah wa rasuluhu faqala la ayyazni ar-rajulu bi 'ashri niswatin aisaru 'alaihi min ayyazniya bimra'ati jarihi. Telah mengajarkan kepada kami Ahmad bin Humaid, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Muhammad bin Fudail dari Muhammad bin Sa'ad, dia berkata saya mendengar Abu Dhabiyah Al-Kula'i, dia berkata saya mendengar Al-Miqdad ibnul Aswad, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya tentang zina. Dan tentunya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di sini bertanya tentang masalah zina
bukan karena beliau tidak tahu dengan hukumnya, akan tetapi ini adalah metode pengajaran. Di antara cara Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabatnya akan suatu hukum agama, maka beliau berikan muqaddimah terlebih dahulu agar supaya para sahabat itu perhatian dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Dan di antaranya yaitu adalah dengan memberikan pertanyaan. Kadang-kadang jemaah sekalian, orang yang awalnya dia tidak perhatian, ketika dia diberi pertanyaan, maka itu biasanya akan perhatian. Ya, jadi di situ ketika sebelum memberikan pengajaran, tanya dulu. Dikasih pertanyaan. Tujuannya apa? Agar supaya jamaah itu perhatian kepada pemateri. Dan ini dilakukan oleh Nabi SAW. Sebelum beliau memberikan pengajaran inti, maka beliau memberikan pertanyaan terlebih dahulu kepada para sahabat, ya, sebelum memberikan sesuatu yang inti tersebut, agar supaya para sahabat perhatian. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya tentang masalah zina. Qalu, kemudian para sahabat mengatakan, haramun harramahullahu wa rasuluhu. Zina adalah sesuatu yang haram, kata para sahabat. Harramahullahu wa rasuluhu. Dia diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Faqala, kemudian Nabi SAW bersabda, la ayyazniya ar-rajulu bi asyri niswatin aisaru alaihi min ayyazniya bimra'ati jarihi. Kata Rasulullah, sungguh seseorang itu dia berzina dengan 10 wanita, maka itu lebih ringan dibandingkan dengan berzina dengan istri tetangganya. Wa sa'alahum anis sariqah. Dan Nabi SAW bertanya kepada para sahabat tentang masalah mencuri. Faqala, atau qalu, kemudian para sahabat menjawab, haramun harramahallahu azza wa jalla wa rasuluhu. Mencuri adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Qala, faqala, maka Nabi SAW bersabda, la ayyasriqa min asyrati ahli abiyatin aisaru alaihi min ayyasriqa min baiti jarihi. Kata Nabi SAW, sungguh mencuri dari 10 kepala keluarga itu lebih ringan dibandingkan dengan mencuri dari rumah tetangganya. Jadilah jamaah sekalian, perhatikan di situ Nabi kita SAW memberikan suatu perbandingan antara satu dosa dengan dosa yang lain. Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat tentang masalah zina, yang mana zina itu tidak diragukan lagi akan keharamannya. Belum lagi Allah Subhanahu wa taala juga jelaskan di dalam Al-Qur'an, misalnya dalam surah Al-Isra ayat 32. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila." Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian itu dekat-dekat dengan perbuatan zina, sesungguhnya dia itu adalah perbuatan keji, dia adalah dosa besar dan adalah jalan yang buruk. Ini adalah perbuatan zina. Dan ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang buruknya zina tersebut, bahwasanya dia adalah perbuatan fahisyah, perbuatan yang sangat keji. Bahasa kita adalah perbuatan yang sangat menjijikkan, perbuatan yang sangat jelek, tidak layak untuk dilakukan. Dan bahkan dia adalah wasa'a sabila, dia adalah perbuatan yang buruk. Sehingga para sahabat, ketika mereka ditanya tentang masalah zina ini, maka mereka langsung menjawab, zina tentunya adalah perbuatannya haram. Tidak boleh untuk dilakukan yang namanya zina itu. Semua sahabat tahu itu. Bahkan mulai zaman jahiliyah dahulu, orang-orang itu sebenarnya sudah mengira bahwasanya, atau mereka sudah tahu bahwasanya zina itu adalah perbuatan yang haram, perbuatan yang jelek, tidak layak untuk dilakukan. Makanya sampai ada sahabat itu pernah melihat di masa jahiliyah, ya, ada segerombolan kera
yang kera-kera itu merajam suatu kera ya, seekor kera dirajam oleh kera-kera yang lain. Dan ternyata yang dirajam oleh kera-kera tersebut adalah kera yang berzina ya. Jadi dia itu kera yang berzina, akhirnya kera-kera yang lain itu merajam kera yang berzina tersebut. Ini monyet ya. Kera saja tidak suka dengan perbuatan zina itu ya. Ini di zaman jahiliyah dahulu. Jadi memang mulai dari zaman dulu yang namanya zina itu adalah perbuatan yang jelek, memang buruk, tercela. Makanya tidak ragu para sahabat ketika mereka ini ditanya tentang masalah zina, maka mereka langsung menjawab, zina itu adalah perbuatan yang haram. Dia adalah sesuatu yang tidak dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya. Tetapi Nabi SAW kemudian beliau menjelaskan bahwasanya ada perbuatan yang sangat buruk dalam zina itu. Yaitu kata Nabi SAW, sungguh seseorang itu berzina dengan 10 wanita, maka itu lebih ringan dibandingkan dengan berzina atau menzinai istri tetangganya. Bayangkan. Padahal zina itu sudah jelek, Rasulullah katakan 10 zina sekalipun yang dilakukan oleh seseorang, kalau dibandingkan dengan menzinainya seseorang terhadap istri tetangganya, maka itu lebih jelek daripada orang yang melakukan 10 kali zina tadi itu. Nah, ini saking buruknya orang yang menyakiti tetangganya itu. Kemudian para sahabat juga memberikan suatu perbandingan, atau Rasulullah SAW memberikan suatu perbandingan. Rasulullah bertanya kepada para sahabat, bagaimana menurut kalian tentang mencuri itu? Maka sahabat langsung spontan menjawab, itu adalah haram. Sama. Karena memang mereka sejak dulu tahu bahwasanya perbuatan itu buruk memang. Meskipun orang-orang jahiliyah, jemaah sekalian, maka mereka itu juga tahu bahwasanya mencuri, nyolong ya, itu adalah perbuatan yang buruk. Ya, mulai zaman jahiliyah juga begitu. Cuman mereka melakukannya. Mereka tahu mereka tidak melakukan perbuatan yang buruk, tidak layak, tapi mereka lakukan itu, dan itu mereka anggap biasa. Tapi mereka tahu itu adalah buruk. Ini di masa jahiliyah dahulu. Apalagi ketika Islam datang, Allah berhukum tentang masalah pencurian itu. Misalnya dalam Al-Quran, dalam surah Al-Maidah ayat 38, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah wallahu azizun hakim." Kata Allah Subhanahu wa taala, pencuri baik laki-laki maupun perempuan, maka potonglah tangan keduanya sebagai balasan terhadap apa yang keduanya lakukan. Nakalan minallah, sebagai hukuman dari Allah. Wallahu azizun hakim, dan Allah itu maha mulia lagi bijaksana, maha perkasa lagi bijaksana. Sehingga para sahabat jelas langsung menjawab, jelas itu haram ya Rasulullah. Yang namanya mencuri itu adalah sesuatu yang tidak baik, diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Namun Nabi SAW jelaskan lagi, sesungguhnya seorang di antara kalian mencuri 10 kali, ya, mencuri dari 10 kepala keluarga, 10 kali mencuri, maka itu lebih ringan dibandingkan dengan mencuri dari rumah tetangga. Ya, jadi itu dosanya lebih besar lagi. Mencuri itu sudah besar, apalagi sampai 10 kali, dan ternyata ada yang lebih jelek dari itu, yaitu mencuri dari tetangga. Ya, maka itu lebih buruk lagi. Saya jamaah sekalian, dari hadis ini menunjukkan bahwasanya peringatan keras dari perbuatan mengganggu tetangga, dan ini sering kita ulang-ulang. Ya, sering kita ulang-ulang tentang buruknya mengganggu tetangga tersebut. Ya, ini adalah dosa besar, ya, perbuatan yang tidak benar. Kemudian yang berikutnya yaitu adalah bahwasanya tetangga itu memiliki hak yang besar. Di antaranya yaitu adalah mereka mendapatkan keamanan dari tetangga yang lain.
Itu adalah merupakan hak tetangga yang harus ditunaikan oleh tetangga yang lain, yaitu mereka menjamin keamanan tetangganya, tidak merasa terganggu, tidak merasa tersakiti, baik dengan perbuatan, baik dengan perkataan atau yang lain. Apalagi kita jelaskan kemarin bagaimana Islam mengatur ya tentang hak-hak tetangga itu. Sampai kita sebutkan ada sekitar berapa itu kemarin? 10 ya. 10 atau 9 itu kemarin kita jelaskan itu. Ya, berapa? 9. Ya, ada 9. Ya, yang itu merupakan adalah hak-hak tetangga. Sampai urusan di situ ya, jangan sampai tetangga itu mencium aroma masakan kita tapi kita tidak ngasih. Kan seperti itu. Ya. Sampai semacam itu. Saking pentingnya menjaga hubungan baik dengan tetangga. Kemudian hadis berikutnya, dan ini juga terus diulang-ulang jemaah sekalian. Babun yabda'u bil jar. Bab pembahasan tentang memulai berbuat baik kepada tetangga terlebih dahulu sebelum yang lain. Jadi kalau seandainya kita ingin berbuat baik sebelum orang-orang yang jauh, maka hendaknya tetangga itu lebih didahulukan sebelum orang-orang yang jauh. Makanya pada hadis yang ke-104, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau menyampaikan suatu hadis. Kata beliau, haddatsana Muhammad ibnu Minhal, qala haddatsana Yazid ibnu Zurai, qala haddatsana Umar ibnu Muhammad an abihi an ibni Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mazala Jibrilu yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu. Telah mengajarkan kepada kami Muhammad bin Minhal. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Yazid bin Zurai. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Amr bin Muhammad dari ayahnya, dari Ibnu Umar. Dia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, senantiasa Jibril memberikan wasiat kepadaku agar aku berbuat baik kepada tetangga sampai aku mengira bahwasanya dia akan memberikan hukum waris untuk tetangga. Ya. Dan ini sering kita jelaskan. Dari situ menunjukkan bahwasanya tetangga itu hampir mendekati kerabat kita sendiri. Ya, jadi tetangga itu ya hampir seperti kerabat kita sendiri. Sampai Rasulullah di situ mengira bahwasanya mereka akan mendapatkan hak waris. Ya, karena saking pentingnya kita dalam menjaga hubungan dengan tetangga. Kemudian hadis berikutnya yaitu adalah hadis yang ke-105. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Muhammad ibnu Salam qala akhbarana Sufyan ibnu Uyainata an Dawud ibni Syabur wa Abi Ismail an Mujahid an Abdullah ibn Amr annahu dhubihat lahu syatun faja'ala yaqulu li ghulamihi ahdaita li jarina al-yahudi ahdaita li jarina al-yahudi. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul mazala Jibrilu yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu. Telah mengajarkan kepada kami Muhammad bin Salam. Dia berkata telah mengabarkan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari Dawud bin Syabur dan Abi Ismail dari Mujahid dari Abdullah bin Amr bahwasanya disembelihkan untuk beliau seekor kambing. Ya, jadi Abdullah bin Amr ini jemaah sekalian, ya, beliau memiliki budak. Ya, Abdullah bin Amr ini memiliki budak. Kemudian budaknya itu disuruh untuk menyembelih seekor kambingnya. Kemudian dia berkata kepada pelayannya itu, ahdaita li jarinal yahudi, ahdaita li jarinal yahudi, apakah kamu telah memberikan bagian si Yahudi itu, yang tetangga kita itu? Jadi di situ Abdullah bin Amr nyembelih kambing. Kemudian habis itu setelah disembelih, Abdullah bin Amr ini dia bertanya kepada pelayannya dia yang nyembelih kambing tadi. Kata Abdullah bin Amr, kamu sudah menghadiahkan nggak untuk tetangga kita yang Yahudi itu?
Apakah kamu sudah memberikan bagiannya dia? Kamu sudah nggak memotongkan sebuah daging, sepotong daging kemudian dikasihkan kepada dia? Ini diulang-ulang oleh Abdullah bin Amr sampai 2 kali. Kamu sudah kasih dia itu, tetangga kamu sudah kasih. Gitu. Kemudian dalam riwayat yang lain, gulamnya ini, budak ini mengatakan, apakah kepada tetangga kita yang Yahudi itu, aslahakallah, semoga Allah memperbaiki kamu, katanya. Semoga Allah menyadarkan kamu. Itu kan tetangga kita Yahudi, ngapain dikasih? Kemudian habis itu Abdullah bin Amr, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mazala Jibrilu yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarithu. Senantiasa Jibril memberikan wasiat kepadaku, kata Rasulullah, sampai agar supaya aku berbuat baik kepada tetangga, sampai aku mengira bahwasanya tetangga itu akan mendapatkan hukum waris yang telah ditetapkan oleh Jibril. Jadi berdasarkan hadis tersebut, Abdullah bin Amr berpendapat bahwasanya tetangga itu siapapun, maka kita harus mendahulukan dia. Baik dia itu adalah seorang muslim atau dia itu adalah non-muslim sekalipun, kita harus tetap berbuat baik kepada dia. Bayangkan jamaah sekalian, kalau seandainya jamaah ya, non-muslim saja harus didahulukan karena dia adalah sebagai tetangga. Lalu bagaimana kalau seandainya tetangga kita itu semuanya adalah orang muslim? Maka tentunya harus lebih didahulukan lagi sebelum yang lain-lain. Apalagi misalnya cuma sekedar beda pendapat, beda organisasi misalnya, atau mungkin beda partai dan lain sebagainya. Misalnya itu, misal kalau memang dia adalah seorang muslim, kenapa kita tidak mulai untuk berbuat baik kepada dia? Sedangkan Nabi SAW jelaskan bahwasanya hendaknya kita terus menjaga hubungan dengan tetangga, menjaga hubungan baik dengan mereka. Dan Abdullah bin Amr memahami bahwasanya termasuk di situ meskipun tetangganya adalah seorang non-muslim sekalipun. Dari hadis tadi. Lalu kenapa kalau seandainya kita punya tetangga yang muslim, karena beda suku, karena beda pendapat misalnya, karena beda organisasi, beda yayasan, komunitas, kemudian habis itu kita meremehkan mereka, kemudian kita mengabaikan mereka, dan kita lebih mendahulukan orang lain yang sebenarnya tidak terlalu butuh. Maka ini masalah jemaah sekalian, kalau seandainya kita semacam ini. Nabi kita SAW ajarkan tetangga dulu sebelum yang lain-lain ya. Jadi adabnya sebenarnya seperti itu ya, adabnya semacam itu. Makanya bagaimana sering kita ceritakan ya tentang kisahnya Abu Hanifah rahimahullah, Imam Hanafi yang punya tetangga yang selalu mengganggu dia, kan gitu. Jadi Imam Hanafi ini kalau malam punya rutinitas membaca Al-Quran di dalam sholatnya, dipanjangin. Imam Hanafi. Jadi beliau itu setiap malam punya rutinitas. Selalu beliau itu membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran di dalam sholatnya. Beliau menikmati di dalam sholatnya tersebut. Tetapi tetangganya suka mabuk-mabukan. Kerjaannya mabuk terus, bukan hanya mabuk tapi ngejek kepada Imam Hanafi. Bukan kalau mabuk sendiri, minum sendiri mungkin tidak terlalu repot itu. Tapi yang jadi masalah sudah mabuk, kemudian ganggu terus sama Imam Hanafi. Imam Hanafi yang lagi sholat, menikmati bacaan Al-Quran, dia ganggu, diejek-ejek, dianggap bahwasanya dia orang yang buang-buang waktu. Gambaran kita, mumpung masih muda, ngapain repot-repot kayak gitu? Singkatnya begitu. Akhirnya suatu ketika, bayangkan jemaah sekalian, Imam Hanafi merasa kehilangan tetangganya itu.
Biasanya tiap malam suka ganggu, ngerepotin, ngejek, menghina. Tiba-tiba nggak ada suaranya. Imam Hanafi pada saat itu nggak seneng jemaah. Oh, nggak pikir alhamdulillah barangkali wis mati, jangan-jangan itu kecelakaan. Gak ono pikiran koyo ngono. Apa yang dilakukan oleh Imam Hanafi? Beliau cari tetangga tadi itu di mana kiranya itu. Biasanya ya kita dengarkan suaranya, kok tiba-tiba nggak ada? Jangan-jangan sakit. Khawatirnya sakit. Dicari sama Imam Hanafi itu. Ditemukanlah bahwasanya ternyata tetangganya itu ditangkap oleh petugas keamanan yang ada di sana. Ya memang kerjaannya ganggu kan itu kan. Wajar. Akhirnya ditemukan ternyata ditangkap sama petugas keamanan. Kalau kita misalnya Satpol PP, ya, digowo neng penjara mungkin gitu ya. Ditangkap sama mereka, diamankan. Akhirnya Imam Hanafi ternyata tidak seperti orang biasa. Kalau orang-orang yang biasa itu ketika ada tetangganya semacam itu ya kita syukurin aja gitu kan. Alhamdulillah gak ganggu lagi, gak ngerepotin. Syukur-syukur kalau dipancung kepalanya kan itu mungkin pikirannya. Itu kalau orang-orang biasa gitu. Tapi Imam Hanafi dengan kebersihan hatinya, la uzaki 'alallahi ahada. Beliau ternyata malah berharap agar supaya tetangganya itu dibebaskan. Sehingga beliau melobilah kepada petugas keamanan ini agar supaya tetangganya tersebut dibebaskan. Wallahu ta'ala alam, karena Imam Hanafi itu adalah seorang ulama, karena beliau itu adalah seorang yang disegani, punya nama di sana, akhirnya petugas keamanan melepaskan orang yang suka mabuk tadi itu. Tetangganya Imam Hanafi tadi. Akhirnya dilepaskan. Akhirnya seorang ini dia heran kepada Imam Hanafi. Kenapa sekiranya kok dia itu dibebaskan? Pikirnya dia malah bersyukur Imam Hanafi ini. Akhirnya dia bilang, bagaimana kamu kok lakukan ini? Imam Hanafi sederhana saja. Engkau itu adalah tetangga saya. Dan saya diperintahkan untuk senantiasa berbuat baik kepada tetangga. Gak repot. Akhirnya alhamdulillah orang itu menjadi orang yang baik. Sadar akhirnya ya, kemudian dia menjadi orang yang baik. Nah ini ya, seperti itulah memang yang dicontohkan oleh para ulama kita dahulu dalam menjaga hubungan baik dengan tetangga. Masing-masing orang punya ujian sendiri-sendiri. Ada yang diuji dengan suara mereka, ada yang diuji dengan suka teriak-teriak ya misalnya, ada yang diuji dengan perbuatannya, suka buang sampah sembarangan dan lain sebagainya. Tetapi ulama kita mengajarkan bukan membalas keburukan kepada mereka. Kalau memang ternyata itu tidak bermaslahat, maka ngapain membalas, kan itu. Ya, kalau tidak ada manfaatnya nggak usah kita hiraukan itu, biarkan saja. Bahkan kalau seandainya malah kita berbuat baik kepada mereka dan itu memberikan maslahat, justru malah diperkirakan dia bisa sadar dengan perbuatan kita, lakukan itu. Berikan perbuatan terbaik kepada mereka, sejahat apapun mereka itu. Kalau memang itu diperkirakan bisa menyadarkan mereka. Dan juga jemaah sekalian, antum lihat juga kisahnya Sahal bin Abdullah At-Tusturi. Ada seorang dahulu namanya Sahal bin Abdullah At-Tusturi. Dia punya tetangga agamanya non-muslim, orang Majusi bahkan. Seorang Yahudi ini, dia rumahnya agak tinggi, ke atas. Sedangkan Sahal bin Abdullah ini rumahnya di bawah. Ketika orang Majusi ini buang kotoran, sapi tanknya itu tembus. Ya, maaf ya. Jadi sapi tanknya itu tembus menuju kepada rumahnya Sahal bin Abdullah At-Tusturi. Kalau seandainya ditutup, misal ini jamaah ya, kalau seandainya ditutup oleh Sahal bin Abdullah, mampet sapi tanknya, akhirnya di atas kerepotan.
Kalau seandainya dibilangin ke atas, khawatirnya tersinggung karena beda agama. Bahasanya kalau orang sudah beda, ngomong sedikit, salahnya besar menurut mereka. Sensitif. Kalau sudah beda biasanya sensitif. Orang ngomong benar dianggap salah. Ngomong salah apalagi, lebih disalahkan lagi. Namanya saja sudah beda. Biasanya memang begitu. Tapi apa yang dilakukan oleh Sahal bin Abdillah? Beliau sabar. Bahkan jamaah sekalian, ketika malam yang namanya kotoran yang bertumpuk-tumpuk itu beliau kumpulkan, kemudian beliau buang. Dan itu pun tanpa sepengetahuan orang Majusi tadi. Ketika orang Majusi ini tidur, sudah tidak bangun, tidak keluar rumah, maka baru dibersihkan oleh Sahal bin Abdillah, dibersihkan kemudian dibuang keluar rumah. Loh Ustaz, kok gak dibuang pagi-pagi biar kelihatan saja? Khawatirnya nanti masalah. Tapi lihat, beliau buangnya itu malam-malam supaya tidak ada terjadi sesuatu di sana, supaya nggak ada orang tahu. Dikumpulkan, buangnya malam-malam supaya nggak ada orang yang tahu itu. Kemudian akhirnya jamaah sekalian, suatu ketika Sahal bin Abdillah ini mengalami sakit keras, berat. Diperkirakan Sahal bin Abdillah, dia merasa bahwasanya seakan-akan dia itu sudah akan mati. Sehingga mulai pada saat itulah Sahal bin Abdillah ceritakan kepada orang Majusi tadi, bahwasanya selama sekian tahun sapi tank dia itu tembus ke rumahnya Sahal bin Abdillah. Baru dia ceritakan. Kenapa tidak tahun-tahun yang lalu? Kenapa tidak mulai dari awal dia lakukan itu? Khawatir terjadi masalah. Tetapi kalau seandainya dia mati misalnya, kemudian rumah yang dia miliki, dimiliki oleh anak cucunya, menjadi warisannya, mereka tidak bisa sabar. Seperti Sahal bin Abdillah. Maka akhirnya Sahal bin Abdillah itu panggil orang Majusi tadi, diceritakan, Maaf, selama ini sudah sekian lama sebenarnya saya mendem, saya diem. Sapi tank Anda itu tembus ke rumah saya. Saya khawatir kalau saya mati nanti, rumah ini dimiliki oleh ahli waris saya, kemudian mereka nggak bisa sabar, sehingga bisa terjadi macam-macam dengan Anda. Saya mohon maaf, ini saya kasih tahu. Ini saya sekarang sudah sakit keras, khawatirnya saya meninggal, kemudian rumah ini dimiliki oleh ahli waris saya, kemudian tidak sabar terhadap ujian ini. Sampai semacam itu. Kemudian orang Majusi ini keheran-heranan. Ini Anda lakukan selama sekian tahun, padahal saya beda agama dengan Anda. Saya ini orang kafir. Menurut Anda saya orang kafir. Saya di atas agama Majusi. Tapi Anda betapa sabarnya kepada saya yang beda agama ini. Maka kemudian orang itu mengatakan, wahai Sahal bin Abdillah, coba mana tanganmu? Kemudian Sahal bin Abdillah memberikan tangannya kepada orang tersebut. Kemudian habis itu dia mengatakan, saya mulai saat ini masuk Islam dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Akhirnya dia pun masuk Islam. Sehingga jemaah sekalian, ini juga memberikan contoh yang sangat luar biasa ya kepada kita ya, bagaimana ulama kita ini menjaga hubungan baik dengan tetangga. Jadi bukan seperti orang-orang biasa. Kalau orang-orang biasa itu kayak gitu, salah sidik ngamuk gitu kan. Baru ada masalah sedikit ruwet, itu orang-orang biasa. Kalau masalah tingkatan itu tingkatan ya apa ya? Bahasa kita singkatnya ceketer ya. Tahu ya ceketer ya. Orang-orang tingkat-tingkat spion. Masa spion? Bukan pion, tahu ya pion itu? Seluncur atau apa pion itu ya, yang kecil-kecil apa? Pion. Ya. Orang-orang biasa kayak gitu. Gak bisa jadi orang besar. Kalau orang besar itu begitu, hatinya luas. Hatinya betapa besar, lapang.
Itu orang mulia itu begitu. Ya, tapi kalau orang-orang biasa itu kerjaannya ngamuk, terus ruwet, terus gak pernah akur dengan orang lain, gak bisa sabar. Baru keselentik sedikit, terus ngamuknya macam-macam. Ya, padahal cuma kesentil sedikit saja. Baik, kemudian hadis berikutnya, ya mas sekalian. Hadis berikutnya yaitu adalah hadis yang ke-106. Hadatsana Muhammad ibn Sallam qala akhbarana Abdul Wahhab As-Saqafi qala sami'tu Yahya ibn Sa'id yaqul haddatsani Abu Bakrin anna Amrata haddatsathu annaha sami'at Aisyah radhiyallahu anha taqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma zala Jibrilu yusini bil jari hatta dhanantu annahu la yuwarrithuhu. Telah mengajarkan kepada kami Muhammad bin Salam. Dia berkata telah mengabarkan kepada kami Abdul Wahhab As-Saqafi. Dia berkata saya mendengar Yahya bin Sa'id. Dia berkata telah mengajarkan kepadaku Abu Bakar. Bahwasanya Amrah menceritakan kepadanya bahwasanya dia mendengar Aisyah radhiyallahu anha berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, senantiasa Jibril berwasiat kepadaku agar supaya aku berbuat baik dengan tetangga, sampai aku mengira bahwasanya Jibril menetapkan hukum waris untuk tetangga. Dan mungkin pernah kita jelaskan jemaah sekalian tentang Aisyah radhiyallahu anha. Pernah suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha, beliau itu memasak makanan untuk Rasulullah. Hadis ini diberikan oleh para ulama akan kesahihannya. Jadi suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha menyiapkan makanan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu sedang asyik beribadah kepada Allah di masjid. Jadi disiapkan makanan, ternyata Rasulullah sholat. Sholatnya Rasulullah biasanya panjang. Rasulullah nggak tahu itu Aisyah buat makanan segala macam, nggak tahu. Sholatlah Rasulullah di masjid. Aisyah menunggu agar supaya Rasulullah memakan makanan tersebut sampai Aisyah radhiyallahu anha tertidur. Tunggu lama, kemudian habis itu sampai tertidur. Akhirnya kemudian ketika Aisyah tertidur, datanglah Rasulullah pada saat itu. Singkat cerita, jamaah sekalian, ya singkat ceritanya adalah ketika Rasulullah datang, Rasulullah tidak langsung memakan makanan tadi karena Rasulullah pada saat itu sedang tidak enak badan. Kemudian jamaah sekalian, Rasulullah yang pada saat itu tertidur di pahanya Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah pun juga tidak gerak. Karena pada saat itu kalau gerak sedikit khawatirnya nanti Rasulullah bangun. Bayangkan, Aisyah sudah menunggu lama Rasulullah di situ untuk makan, ternyata ketika datang Rasulullah nggak enak badan, akhirnya tidur bareng sudah. Tapi kemudian Aisyah pada saat itu ngelilir, tahu ngelilir ya? Bangun sejenak. Ketika bangun, ternyata melihat ada kambingnya tetangga datang. Masuk ke dalam rumah, kemudian menggotong makanan yang sudah disiapkan oleh Aisyah tadi itu, dimakan. Akhirnya Aisyah pada saat itu langsung spontanitas, gerak. Rasulullah akhirnya terbangun. Ketika Aisyah radhiyallahu anha mau ngejar kambing tadi itu, kemudian Rasulullah ingatkan, wahai Aisyah, kalau ngambil makanan, ambil saja makanannya. Kalau seandainya nanti dia kabur, maka biarkan saja. Si kambing tadi itu, kamu harus menjaga hubungan baik dengan tetangga. Jangan sampai tetanggamu bermasalah dengan engkau cuma gara-gara kambingnya dia. Kurang lebih seperti itu. Ya, jadi sampai seperti itu ya mas kalian. Ya. Jadi betul-betul Islam itu mengajarkan hal yang sangat luar biasa ya, dalam menjaga hubungan baik dengan tetangga.
Kemudian bab berikutnya yaitu adalah bab yang ke-58, babun yuhdi ila aqrabihim baban. Ini insyaallah sudah sekian kali mungkin kita bacakan. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, bab pembahasan tentang memberikan hadiah kepada tetangga yang pintunya lebih dekat. Ya, bab pembahasan tentang memberikan hadiah kepada tetangga yang pintunya lebih dekat. Pada hadis yang ke-107, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah beliau mengatakan haddatsana Hajjaj ibnu Minhal. Qala haddatsana Syu'batu qala akhbarani Abu Imran qala sami'tu Talhata an Aisyah qalat qultu ya Rasulullah inna li jaraini fa ila ayyihima uhdi. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, telah mengajarkan kepada kami Hajjaj bin Minhal. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Syu'bah. Dia berkata telah mengabarkan kepada kami Abu Imran. Dia berkata saya mendengar Talhah dari Aisyah. Dia berkata, aku berkata ya Rasulullah, sesungguhnya saya punya dua tetangga. Fa ila ayyihima uhdi. Maka kepada siapa saya harus memberikan hadiah itu? Saya punya dua tetangga di situ, saya bisa di situ memilih kanan atau kiri yang saya kasih. Tapi mana yang harus saya dahulukan? Maka qala Nabi SAW bersabda, ila aqrabihima minki baban. Kata Rasulullah, kamu berikan kepada tetangga yang pintunya paling dekat. Rasulullah tidak katakan berikan kepada tetangga yang rumahnya nempel dengan kamu. Berikan tetangga yang baik kepada kamu. Berikan kepada tetangga yang menjadi teman dekat kamu. Tidak mengatakan seperti itu. Rasulullah tidak mengatakan demikian. Tapi Rasulullah SAW katakan kepada tetangga yang pintunya paling dekat. Seperti kita jelaskan di kesempatan sebelumnya jamaah sekalian, karena terkadang jamaah ya, karena terkadang tetangga itu rumahnya nempel dengan kita, tetapi pintunya jauh-jauhan. Ada orang ada rumahnya besar banget, sehingga temboknya nempel dengan kita, pintunya panjang sekali, jauh. Sedangkan mungkin di depan kita ada tetangga di situ, yang pintunya itu hadap-hadapan dengan kita. Atau ada di samping kita. Atau mungkin di kanan, di kiri, yang dekat dengan pintu rumah kita. Jadi patokannya di situ bukan nempel atau tidak nempel. Bukan masalah dekat atau tidak dekat. Tapi pintunya mana yang paling dekat. Para ulama jelaskan, kenapa sih kok patokannya pintu di situ? Kata para ulama, seorang tetangga kalau seandainya ada sesuatu, maka biasanya yang paling pertama datang adalah tetangga yang pintunya paling dekat. Ketika ada masalah, ada maling, yang keluar pertama itu yang pintunya paling dekat dengan kita. Jadi bukan orang yang nempel tapi jauh tadi itu. Ada nanti di situ mungkin nempel tapi di belakang sana, nggak tahu itu dengan apa yang kita lakukan. Dan para ulama juga jelaskan bahwasanya kalau patokannya pintu, biasanya kalau seandainya kita itu membawa sesuatu ke dalam rumah kita, biasanya yang melihat adalah tetangga yang pintunya dekat. Ya, kalau kita misalnya membawa sesuatu, misalnya makanan atau apalah misalnya, maka biasanya yang melihat itu adalah tetangga yang pintunya dekat. Bayangkan kalau seandainya antum ya bawa sesuatu, misalnya mau ngasih hadiah kepada orang, mau ngasih makanan misalnya, antum keluar dari rumah antum, ternyata di situ lewat di pintunya dia, dan antum nggak ngasih dia, bayangkan itu. Jadi rumah tetangganya itu ya, atau pintu rumah tetangganya dilewatin, ngasih yang jauh, itu biasanya perasaannya agak berat. Ya. Betapa sulitnya dia itu, oh aku dilewati, kan itu. Secara umum begitu. Nah, makanya di situ Nabi kita SAW
Ajarkan kalau seandainya ingin berbuat baik, maka pilih tetangga yang pintunya paling dekat. Adabnya begitu, ya, adabnya. Sudah ada? Belum ya? 3 menit. Baik. Hadis berikutnya jemaah sekalian, maka sama dari sisi redaksinya, ya, yaitu adalah memberikan hadiah kepada tetangga yang paling dekat pintunya, ya. Dan para ulama kemudian habis itu menjelaskan tentang tetangga itu siapa. Ini harus kita perhatikan jemaah sekalian. Siapa sih yang disebut dengan tetangga? Para ulama sebagian mengatakan bahwasanya tetangga itu patokannya adalah siapapun yang mendengar azan atau mendengar seru. Jadi kalau saya ada azan dia dengar, itu berarti tetangga. Kalau tetangganya masjid berarti mendengarkan azan. Kalau seandainya bukan masjid berarti mendengarkan suara seruan kita. Jadi kalau seandainya kita misalnya manggil dia dengar, itu berarti tetangga kita itu. Kira-kira itu jaraknya berapa meter jemaah? Nah, kalau kita panggil itu fulan gitu, dengar dia, kira-kira berapa meter? 10 meter? 1 kilo dengar? Kejauhan ya. Yang penting kalau seandainya kita manggil maka dia dengar. Ini menurut sebagian ulama. Dan sebagian ulama mengatakan bahwasanya tetangga itu adalah siapapun yang sholat subuh bersama kamu. Patokannya sholat subuh sama kamu atau tidak. Artinya kalau orang ini tidak pernah berangkat ke masjid, berarti dia bukan tetangga. Menurut sebagian ulama konsekuensinya begitu. Pokoknya ketika subuh ada di masjid atau tidak. Kalau ada berarti itulah tetanggamu. Kalau nggak pernah ke masjid meskipun dekat rumahnya berarti bukan tetangga. Menurut sebagian ulama. Sebagian ulama yang lain mengatakan bahwasanya tetangga itu adalah orang yang rumahnya itu 40 dari rumah kita. 40 rumah dari kita. Jadi misalnya ke kanan 40. 1, 2, 3, 4 sampai 40 jejer. Itu berarti tetangga kita. Depan demikian, kiri demikian, belakang juga seperti itu. Ini menurut sebagian ulama. Dan sebagian ulama mengatakan bahwasanya tetangga itu adalah 40 tapi keliling, kanan, kiri, depan, belakang. Berarti menurut sebagian ulama itu gini, kanan 10, kiri 10, depan 10, belakang juga 10. Berarti semua berapa? 40. Ini menurut sebagian ulama seperti itu. Jadi dihitung tuh 2, 3 sampai 10. Kanan, kiri juga seperti itu, depan, belakang juga kayak gitu. Ini menurut sebagian ulama. Tetapi jemaah sekalian, pendapat yang kuat dalam masalah ini adalah tetangga itu kembali kepada uruf masing-masing. Selama dia itu dianggap di wilayah itu sebagai tetangga, berarti dia adalah tetangga. Makanya antara desa dengan kota tidak sama. Kalau di desa itu tetangga itu siapa yang satu RT. Jauh, dekat, semuanya itu dianggap tetangga itu. Itu kalau ke desa. Karena kalau rumah-rumahan dekatnya begitu jauh-jauh biasanya itu. Ya. Jadi di situ menurut sebagian ulama dikembalikan kepada uruf dan ini adalah yang kuat. Kalau di kota, jamaah sekalian tentunya berbeda sekali. Kota itu kadang seberang jalan sudah tidak dianggap tetangga. Karena misalnya jalan raya itu sudah seberang jalan sudah tidak dianggap tetangga. Tetapi hendaknya ya orang yang dekat rumahnya dengan kita semuanya kenal. Ya, tetap menjaga hubungan baik dengan dia. Allah Ta'ala alam. Baik, karena sudah adzan ya mas sekalian, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah akan kita lanjutkan di kesempatan berikutnya insyaallah. Demikian wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.